Jadi saya pernah, kapan ya musuh itu aku. Jadi ketika Menteri Kesehatan belum ngakuin, Duluan kan dulu. ya cowok soro. Aku tularannya nong kene kok. Berarti lebih dulu. Malam salsa kok. Dan temen dansa saya Ya. juga masuk rumah sakit bareng. Dan tesnya kemudian November juga sama. Itu waktu belum ada tes. Gitu. Waktu itu langsung dikei vaksin. Roa imunnya karena virusnya, tapi ya suwe-suwe hilang. Jadi kalau udah kenal, Ya, ada imunnya. Oh. Bukan jurusan lukis, tapi jurusan desain. Kita dulu ternyata punya sesuatu yang sangat kuat. Strong kata Pak Dokter. Bahwa dia itu kaya banyak karya yang mengejutkan. Kita tampilkan di Jogja Galeri. Oh iya. Oke. Adik kelasnya Bapak Gubernur. ini kelihatan dikerjakan satu-satu. Apa? Kalau saya banyak kan blognya dikerjakan berapa, ini kelihatan dikerjakan satu-satu. Konsentrasi ya rasanya gitu. Oh iya, Pada siang hari ini pameran Sri karya layar lipat akan dibuka oleh Bapak Dr. Tri. Konon katanya Sri itu hitungan dari petonnya Mbak Laila Rifat dan suaminya Ibu Kliwon dan satu suami. Jadi kalau dijumlah itu jatuhnya kelompok tsunami. Hari ini Laila Rifat memamerkan pengalaman Sri ini. Tepuk tangan dengan sambutan. Sudah dihitung apa belum Pak Oi, tapi yang penting kita syukuri bahwa kita bisa bertemu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman semua atas kepercayaannya kepada kami. Sebuah inspirasi besar bahwa kondisi pandemi ini kita hanya butuh kesabaran berserah baik. Terima kasih Pak Edron Ibri yang memberikan sambutan. Apa sih Sri yang dimaksud oleh Laila Rifat? Untuk itu kita tolong Mbak Laila memberikan sambutan nanti disambut. Jin yang sudah bersedia ke acara ini. Sing terus. Juga pada ibu sehat ya, bisa lihat pameran ini. Nah, sebelumnya saya ingin menerangkan juga kenapa Sri. Dan yang bertanya kenapa Sri sih Mbak? Gitu. Jadi sebenarnya pemilihan tajuk Sri ini berdasarkan atas akumulasi ingatan-ingatan dari masa kecil tentang nama Sri itu sendiri. Dari masa kecil saya sudah dikenalkan Sri oleh ibu tentang cerita Raja Jogja sendiri dan yang paling nama Sri. Kemudian berkembang kita punya teman namanya Sri. Berkembang lagi kita punya teman waktu itu SD ya namanya Sri. Sering kita membeli dengan nama Sri. Naik lagi ke SMP saya punya 2 orang teman. Mereka malu memakai nama Sri. Katanya mungkin berkesan besok, katrok gitu ya. Jadi sering mereka mengingkari nama Sri tersebut dengan cara menyingkat namanya. Kemudian berkembang lagi, saya banyak menemui Sri dalam bacaan buku novel yang sering dipakai oleh para novelis, sastrawan. Nama Sri ini dipakai menggambarkan seorang perempuan yang mempunyai masalah, punya kekurangan, mungkin juga tertindas atau apa. Tapi dari situ mereka punya nama Sri seakan-akan punya kekuatan dari nama itu. Itu memang udah gitu, tapi Sumarah dalam arti dia tetap berjuang atas apa yang
Ada yaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Laila Tipah, sahabat yang begitu lama semenjak saya datang ke Jogja sampai sekarang masih akrab dan masih percaya. Kami memang saling mempercayai. Yang terhormat kepada Ibu Bumi, secara pribadi saya mengucapkan hormat yang seterusnya kepada Bapak Hendro Ginting dari Jogja Galeri, kepada teman dan sahabat saya Bapak Ohade yang suka saya rekomen kalau saya datang ke Magelang. Terima kasih atas keakraban yang sudah sangat lama, dan saya selalu meminta bantuan kepada Pak Ohade. Kepada teman saya Kang Yang Arista juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kepada seniman yang sangat saya hormati Bapak Joko Peking juga selamat datang. Saya di sini ditugasi untuk menerjemahkan kenapa pameran Sri ini diadakan. Dan saya terkejut dengan istilah Sri dalam judul pameran. Karena istilah Sri itu sudah sangat lama saya dengar dari Mbak Laila Tipah. Sekitar tahun 93 saya sudah mendapatkan kiriman buku-buku dari Mbak Laila Tipah. Dan istilah Sri itu saya pertama kali mengenal dari buku Pak Asyah Yamin yang ketemu jalan saya kenal, dan sejak turun dan juga ada beberapa buku yang lain yang saya baca, di sana selalu tersemat istilah Sri meskipun tidak dominan. Di samping itu Sri itu juga sangat legenda di negeri kita. Semua kerajaan selalu mengungkapkan yang pertuannya dengan istilah Sri Paduka Maharaja. Jadi Sri sangat legenda. Tetapi ketika saya menghubungi Mbak Ipah, kenapa harus berjudul Sri atau kenapa mengangkat judul Sri, Mbak Ipah bilang bahwa karya-karya ini terlahir dari momen yang disengaja, juga momen yang tak disengaja. Kemudian saya mempelajari istilah Sri itu terutama dari beberapa novel, dan yang paling mengenang itu Sri Sumarah dan Bau. Istilahnya di sini ada Sri yang memang tertimpa masalah yang seharusnya juga yang tidak seharusnya. Kemudian tiba-tiba saya juga berbicara atau berbincang beberapa kali, dan saya mendapatkan satu hal yang cukup menjadi pemikiran saya atas sudut pandang karya, dari mana saya harus memulainya. Mbak Ipah berkata bahwa aku ini sedang ada dalam masalah berat. Nah, masalah berat itu saya telisik lagi adalah masalah kekhawatiran, kecemasan. Maka saya menganalisa lewat psikoanalisis karena ingin mengorek sedalam-dalamnya apa rahasia di balik kata Sri itu. Akhirnya saya mendapatkan bahwa Mbak Ipah di sini terkena momen yang cukup berat, tetapi menciptakan momen yang juga berat untuk dilaksanakan, tetapi harus terwujud. Makanya di dalam keterangan Mbak Ipah sendiri bahwa tidak hanya mendapatkan momen, tapi aku harus selalu menciptakan momen. Nah, momen-momen yang diciptakan Mbak Ipah ini itu mengubah keterpurukan karena sebuah masalah tentang kecemasan dan ketakutan dari keluarganya sendiri, juga dari keluarga besarnya. Kemudian mengutarakan menggali semua yang terjadi, mengolahnya menjadi semangat yang begitu tinggi, yang akhirnya terlahir karya-karya yang bisa kita saksikan di pameran ini. Bagaimana mengolah sebuah momen yang begitu menguras batinnya
ada di pengantar pameran mungkin bisa lebih jauh lagi, karena kalau dipaparkan di sini akan terlalu panjang dan keberhasilan Mbak sendiri dalam mengolah semua yang ada ini bisa dilihat di pameran ini. Hanya demikian dari saya, tidak panjang-panjang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Umi atas persahabatan dan kepercayaannya. Semoga tidak hanya sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pameran Saya kira saya tidak perlu mic karena suara saya jelas lebih keras dari Pak Menteri. Makanya ini menggema kalau pakai mic karena biasanya kan penuh sesak. Ini kan dibatasi. Tapi yang sebenarnya batasi itu bukan saya loh Pak Kipling. Ini yang membatasi itu Pipin karena dia ini teman saya. Mana ya Pipin? Selamat siang, Bu Nasam, saya hormati senior saya Pak Joko Peki dan tentunya sahabat karibku Pak Endro Kipling, namanya Laila, sang penulis, sahabatku, dan para seniman perhati saya. Mantul Pak. Ini pakai mic aja. Mantul? Oh malah mantul ya? Oke, ini mantul kan? Gini ya? Oke. Mantap betul. Pertama-tama, salam bahagia dan salam ketawa walaupun kita pada umumnya saat ini sedang kurang sejahtera. Ketika Laila dan sang suami tercinta datang kepada saya, itu waktu minta saya membuka, saya langsung mengiyakan walaupun COVID sedang ganas. Ya, karena Lailanya tentu juga isinya, tapi terutama juga karena pasangan suami itu saya dulu sering sekali, itu Laila kecil, dan saya banyak dapat belajar juga dan banyak cerita karena anak satu ceritanya menarik sekali. Jadi dan tadi kita selalu dikatakan bahwa pada waktu Hotel Bali Padma itu dibuka tahun 90, itu waktu kita karena saya berjalan family, kita itu bikin pameran pertama. Dan sejak itu pameran berkala, setiap tahun paling tidak 3-4 kali sampai Bom Bali. Bom Bali masih dilanjutkan, tapi kemudian lantas yang meneruskan adik saya terkecil dari Jakarta lebih sering ke Jakarta. Dan pada waktu itu memang saya yang memilih seniman-seniman dari 5, yaitu Pak Nazamin, Pak Widayat, Pak Bagong, Pak Suhaji, dan Pak Nyoman Gunarsi. Dan saya mengakuisisi bukan karyanya Pak Widayat, karyanya Pak Nazamin yang sekarang ada di museum saya. Judulnya Brutal. Ada di atasnya. Nah, kalau melihat, membandingkan lukisannya Pak Nasa sama lukisan Laila, ya beda. Menurut saya itu memang tidak. Bahkan tadi saya langsung ngomong, kok ternyata ya bahwa wanita itu tidak selalu lebih halus daripada laki-laki. Karena lukisannya Pak Nasa itu memang halus. Itu karena punya Laila itu sama sekali nggak manis, ya, tapi strong. Jadi kelihatan dia ini mempunyai strong personality. Bahkan setelah saya kenal suaminya, sebenarnya saya kenal itu terutama sejak kenal baik itu sejak kita di Gorontalo. Jadi saya hubungan baik juga. Menurut saya lebih baik dari Laila itu strong
stronger gitu. Jadi saya kira dia dominan. Kalau kita boleh menginterpretasi dari area itu. Dan rasa mulai ini di sang penulis ini tidak salah. Ya, tapi saya tidak kira bahwa pengetahuannya dia tentang psikoanalisa lumayan bagusnya. Karena kebetulan saya tidak tertarik dengan psikologi dan sekarang namanya juga tentang teori Freud dan sebagainya. Bahkan ketika saya lulus kedokteran itu sebenarnya saya ingin jadi psikiater. Saya sudah pernah jadi asisten profesor saya. Saya juga dulu murid dari Profesor Imam Santoso. Cuma pada waktu itu nggak bisa diterima karena kakak saya sudah ada di situ. Jadi kalau kakak ini diterima ya nanti studinya sih bilang. Jadi saya mempunyai peradabannya apa yang saya sudah baca, saya ceritakan dia tentang ego, super ego dan id itu buat saya menarik dan buat saya satu yang biasa. Karena ego itu adalah aku yang sadar, id itu adalah dia yang alam dasar. Super ego itu di atasnya aku. Itu adalah hati nurani, conscience yang mengontrol aku karena aku kadang ingin berbuat ini, tapi hati nurani melarang karena hati nurani ini kontrolnya. Bahwa itu benar. Jadi kadang-kadang sekarang ini menurut saya banyak sekali pemimpin kita yang memiliki kekuasaan, itu apa sering tidak mendengarkan super ego, hanya egonya saja yang menonjol. Dan ini yang saya kira menjadi masalah di dunia yang serba maju ini. Akhirnya kita diganjar yang Maha Kuasa dengan COVID. Nah, dengan COVID ini kita harus introspeksi diri kembali. Sebenarnya ini hidup itu apa? Kekuasaan, kekayaan itu bisa membuat kita lebih bahagia atau sejahtera, mungkin sejahtera tapi akhirnya mati ya. Sejahteranya pendek gitu lah. Ya, jadi setiap ada kejadian-kejadian yang begitu penting, problema besar, itu tentunya ada banyak perspektif yang bisa kita lihat. Dan saya selalu beranggapan kita harus melihatnya dari perspektif yang positif. Jadi dengan demikian kita akan selalu bahagia, tidak menyesali yang apa kita lakukan sebelumnya, tapi akan memperbaiki kehidupan kita. Makanya dengan adanya sekarang COVID ini, kita tidak bisa bikin pameran pikuk, gemerlapan, tapi mungkin ini ada baiknya juga. Di waktu itu mungkin kita lupa akan esensi pameran, bahwa akhirnya hiruk pikuknya ini, senang-senangnya ini lebih diutamakan daripada sosialisasi kepada karyanya. Kita kurang merayakan karyanya, kita lupa akan karya itu. Kita ingat kita ketemu siapa, ngobrol ini, ngobrol itu. Jadi lebih banyak bersosialisasi dan berkunjung daripada dengan karya. Nah, sekarang dengan pemodelan sedikit juga mungkin dalam hal, karena kontak manusia tidak bisa dipisah. Tapi dalam hal kontak, dalam hal komunikasi, itu kita bisa lebih dalam, lebih intens, tidak sekedar superficial, ya. Karena memang kadang-kadang superficial itu lain, ya, dengan gejolak arus yang di bawahnya, banyak, terus, ya, banyak. Tapi ternyata ada gejolak juga di dalamnya, karena karya-karya ini juga lahir dari macam-macam konflik, kan, persoalan kesehatan, orang tersebut jelas-jelas itu saya ada masalah penyakit diabetes, ya, yang sekarang akan momok terutama di zaman corona ini, karena diabetes itu adalah komorbid paling utama di dalam corona ini yang menurunkan daya tahan kita, sehingga akhirnya juga daerah, bahkan saya juga kita sadar akan ada masalahnya
karbohidrat Anda kalau pulang dari makanan enak sekali SPK bahwa ini sebenarnya. Nah, jadi akhirnya orang akan merubah juga hidupnya lebih sehat. Dan saya kira pada waktu COVID ini saya merasakan sendiri bahwa hidup saya lebih sehat dan kita bisa menikmati apa yang sudah dihadapan dia ciptaannya Maha Kuasa, alam, kehidupan alam dan sebagainya. Pada waktu rame kita tidak ada waktu sahur hari kita ada tim acara ini kita mempunyai pemandangan bagus di belakang rumah terliwat. Sekarang dari selamat siap ya, terus terang saja saya ini buat saya kerjaan pameran ini karena memang saya belum terlalu banyak lihat ya, tapi karya ini kita lihat memang total mengambil totalitas dan bukan sesuatu rumit. Semoga berkarya terus ada atau tidak ada COVID, semoga sukses. Ya kan, ucapan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita buka pameran ke-201. Pameran yang ke-200 sudah ini juga saya buka ya. Nah, ini. Selanjutnya Pak Dokter di sini ada tanda cinta dari laki sama Bapak Dwi, apa kabar? Ya. Bro, apa kabar bro? Pak Sugo, apa kabar? Sip. Sip. Kamu Alfi toh? Iya dong. Wah, masih oke lah. Komorbidnya tinggi, tapi masih kemana-mana. Iya iya. Iki watu-watu Dan saya terlambat Ini jantungan iki kok jantungan itu karena stres. Saya bilang kamu jangan mau ditekan Alfi. ora iki Covid, pengeluaran banyak, masukan kurang ya stres. Nek ora mbok senengi ora apa-apa. Iya. Ya, zaman kok ini kok ditarget. Ayo stres. Kenapa? Bener. Halo. Pak, selamat ya. Makasih Mas. Ya. Bro, sip. Sukses ya, Pak? Ya, Sip. Izin YouTube ya. Apa kabar Mas? Baik. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Oh iya. Sip, biar terus bergejolak lagi. Ini sabar tapi dengan kekuatan. Iya, iya, benar. Iya. Pak Peke, yang sehat-sehat ya. Sip. Ini? Bentar, ini saya supaya mukanya kelihatan begini. Nah. Ya sekian dulu teman-teman, ini pameran dari Latifah yang dibuka sama Pak OHD, Pak Oe Hongjin, dan ditulis sama Nur Jaman. Dari saya kali ini Ananta Wedan. Yuk, dah.